Keris dengan panjang ekstrim ini dulu cukup populer sampai ke Semenanjung Malaysia dan kerajaan Suratani dan Patani di Thailand Selatan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang memiliki panjang cukup ekstrim ya. Dan di zaman dulu, jadi ini sangat terkenal dan populer di daerah Semenanjung Malaysia dan kerajaan Suratani dan Patani di daerah Thailand Selatan ya. Jadi cukup populer di luar negeri, sekarang pun sebenarnya cukup populer ya. Nah, yang akan saya bahas adalah keris Bangkinang. Nah, nanti kita lihat beberapa fakta tentang keris Bangkinang yang dari ensiklopedia keris ya dan beberapa sumber lain. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita lihat kerisnya ya. Nah, ini ya, jadi cukup panjang ya. Mungkin lebih mirip pedang ya, pedang ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Bangkinang sendiri, itu adalah sebuah kerajaan, jadi yang cukup populer ya, itu di sekitar abad 18 sampai akhir abad 19 ya. Itu di daerah Riau kalau sekarang itu ya, Bangkinang itu ya. Dan memang di situ ada sebuah keris yang cukup khas ya, yang cukup berbeda dengan keris-keris di Jawa. Kalau teman-teman lihat di ensiklopedia keris sebenarnya cukup lengkap ya keterangannya ya. Kayak biasanya untuk keris Bangkinang itu ditemukan memang dalam bentuk lurus ya, jadi bukan loop. Dan bilahnya itu ngelimpo ya, atau tidak pakai odo-odo. Jadi ngelimpo tapi tebel ya, ngelimpo tapi tebel. Dan kalau ada gereneng, tapi ini kebetulan nggak pakai gereneng ya. Tapi kalau ada gereneng itu gerenengnya beda dengan gereneng keris-keris di Jawa yang berbentuk huruf do itu ya. Jadi berbeda seperti itu. Kalau ini sih bentuknya yang sederhana ya, yang nggak pakai gereneng ya ini ya. Dan untuk lebar bila di bagian tengah bila itu kisaran 2 cm ya. Atau ada yang bilang 2,2 cm. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk dari beberapa sumber yang lain, jadi konon keris Bangkinang ini juga dipakai sebagai senjata ya, yaitu terutama senjata untuk eksekusi ya. Kalau lihat bentuknya sih masuk akal juga ya. Makanya ini dulu sih sebenarnya tak warangi ya, cuma setelah ya sering baca terus kok penasaran juga apakah bener ini kayak senjata untuk eksekusi, akhirnya tak sangling ya, walaupun saya nggak pintar nyangling, masih belajar ya. Kemarin yang pedang suduk maru itu ya, yang pokoknya yang istilahnya dipakai sebagai senjata coba tak sangling, jadi nggak diwarangi, pengen lihat bentuknya kalau yang seperti pedang itu. Dan ini memang seperti pedang ya, tapi kalau kita lihat untuk ini tempaannya masih terlihat jelas ya, jadi ini tempa lipat ya, jadi seperti kayak pembuatan keris-keris itu ya, jadi kelihatan banget ya bekas tempa lipatnya ini ya. Jadi bukan batangan besi yang diasah atau yang dikempleng biasa itu ya, yang ditempa biasa, tapi ini tempa lipat, jadi seperti pada proses pembuatan keris. Nanti ayo kita lihat, jadi untuk detailnya seperti apa ya. Nah, jadi seperti itu ya sekilas tentang keris Bangkinang ya. Jadi memang cukup berbeda dengan keris-keris di Jawa. Terus panjangnya sendiri sih kalau di literatur itu sekitar 49 sampai 68 cm. Kalau yang keris ini sendiri, ini panjangnya sekitar 55 cm ya, seperti yang di samping saya itu ya. Jadi cukup panjang juga ya, kayak pedang ya. Enggak, jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi permukaannya seperti apa, ini nanti akan kita simak sama-sama. Keris Bangkinang sendiri sekitar abad 18 sampai abad 19 akhir ya, itu pernah menjadi keris favorit di daerah Riau, Semenanjung Malaysia, sampai ke kerajaan Suratani dan Patani di Thailand Selatan ya. Jadi yang mencolok dari keris ini adalah panjangnya yang kira-kira 1,5 sampai 2 kali keris-keris di Jawa ya. Panjang keris Bangkinang ini sekitar 49 sampai 68 cm ya, dan bilanya tidak terlalu pipih ya, dan lebarnya 2,2 cm. Ini adalah salah satu warongko yang paling sering ditemukan untuk keris-keris Bangkinang ya. Kalau di Jawa ini disebut wulan tumanggal, kalau di Riau sendiri disebut 2 hari bulan ya. Jadi intinya kayak bulan sabit.
Keris bangkinang boleh dikatakan keris lurus ya, karena memang biasanya tidak ada yang memiliki loop dan bilahnya cuma yang limpo atau tidak ada yang memakai odo-odo. Kalau pakai grenengnya juga unik ya, jadi tidak sama dengan greneng keris Jawa. Biasanya kalau untuk keris bangkinang yang sangat bagus mutunya itu warongkonya juga sangat mahal ya, sangat bagus ya. Dan untuk warongko biasanya adalah 2 hari bulan atau yang berbentuk bulan sabit ya. Keris salang bangkinang atau keris panjang ini dianggap sebagai keris berdarah di era kerajaan Bangkinang ya. Jadi keris ini dulunya konon digunakan sebagai alat pencabut nyawa para pengkhianat dan perompak di perairan kerajaan Bangkinang. Dan ini adalah detail bilah dari keris bangkinang milik saya ya. Ini sudah saya sangling ya, tapi sangling biasa seadanya ya, jadi belum selesai sebenarnya, tapi ini sudah kelihatan ya, jadi sudah kayak pedang lah paling enggak ya. Jadi kalau sebagai senjata memang mungkin seperti ini, dan ini terlihat ini adalah dari proses tempa lipat ya, seperti pada proses pembuatan keris pada umumnya kayak keris-keris di Jawa gitu ya. Dan sebenarnya juga materinya bisa lebih dari satu ya ini ya. Nah itu terlihat ya, jadi ini pamornya pamor buntel mayat kalau di Jawa ya, atau kalau di Bali namanya pamor tambangan ya, pamor tambangan. Jadi ini sebenarnya memang salah satu keris yang cukup menarik ya sebenarnya ya, dengan bentuk yang cukup panjang. Dan ini adalah keris bangkinang saya ketika saya ukur ya pakai penggaris ya. Jadi kalau untuk keris ini panjangnya sekitar 55 cm ya itu ya. Nah itu 55 cm. Gioni romreh wiwal warananing gaib, paran talamun tan weruh, sasmito jatiningdo. Ada di dalam agar lepas tutupnya gaib. Bagaimanakah kalau tidak tahu? Pahami simbol jatinya telur.